Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi kali ini kita akan membahas hadis yang ke-18 dari hadis Arba'in dengan tema takwa dalam segala hal. Takwa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Kita bacakan hadisnya. An Abi Dzar Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzar Jundab bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan susulah keburukan-keburukan dengan perbuatan yang baik, pasti akan menghapus keburukan tersebut. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 1988. Hadis ini merupakan pesan yang abadi, yaitu pesan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan kami telah berwasiat kepada orang-orang yang sebelum kamu dari ahlul kitab, dan wasiat ini berlaku untuk kalian, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu takwa? Secara bahasa, takwa adalah kata wikoya, yang artinya perisai, pelindung, ya, penjaga, proteksi dari hal-hal yang negatif, dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Nah, yang paling sederhana pengertian takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya sudah barang tentu harus berbasis pada keyakinan iman. Itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah. Yang memerintahkan Allah, bukan sembarang perintah. Kalau kita diperintah oleh pimpinan, apalagi semacam ada ancaman begitu, kita sangat takut kan, takut dipecat, takut dikurangi gaji, honor dan seterusnya. Ya. Dan ini yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita harus lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Nah, kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, orientasinya apa gitu.
orientasinya pahala, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin dapat pahala kalau nggak ada ikhlas gitu kan. Makanya dalam bahasa hadis, terutama hadis-hadis Ramadan itu imanan wahtisaban. Basisnya adalah keimanan, orientasinya adalah pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain dan bukan didasari atas selain keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam meninggalkan larangan-larangan, basisnya adalah iman. Nah, siapa yang melarang? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang orang. Kemudian orientasinya apa? Agar terhindar dari azabnya, takut kepada sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat tidak disiplin dalam menjauhi larangan-larangannya. Takwa ini menjadi pesan yang sangat penting dalam semua kehidupan, bahkan paling tidak pesan takwa pekanan, bekal untuk satu pekan, yaitu di sholat Jumat. Takwa itu, pesan takwa itu berulang-ulang, bahkan diakhiri dengan pesan takwa. Innallaha ya'muru antu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl dan seterusnya. Perintah takwa ini menjadi sesuatu yang selalu diingatkan. Kita ambil contoh Umar bin Khattab ketika mengumpulkan atau memberikan instruksi kepada tentara pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pesannya adalah pesan takwa. Kata Umar bin Khattab, saya berpesan kepada kalian dan para prajurit tentara pasukan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah modal utama, instrumen, kalau kita bahasakan instrumen, syarat utama untuk dapat mengalahkan musuh, menghadapi musuh dengan takwa. Cara atau strategi yang paling jitu dalam peperangan, itu kata Umar bin Khattab. Nah, jadi dengan takwa ini mungkin dari segi logistik, dari segi dana, dari segi media, dari segi sarana, segala perlengkapan untuk perjuangan kita masih terbatas. Maka harus diperkuat dengan takwa, dengan penjelasan tadi. Nah, karena takwa ini cara yang paling efektif untuk menghadapi musuh, untuk bisa menang dalam pertarungan, hanya dengan takwa. Kemudian, karena kan takwa itu kan tadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kata Umar bin Khattab, saya tidak khawatir bahwa jumlah kalian sedikit dibandingkan musuh. Dana, sarana, fasilitas, media mungkin masih sangat jauh dibandingkan apa yang dimiliki oleh musuh. Tapi yang paling saya khawatirkan, kalian berbuat maksiat, berbuat dosa sama dengan mereka. Kalau kalian berbuat dosa dan maksiat seperti mereka, apa yang bisa diharapkan? Mereka dari segala kebutuhan perlengkapan yang sifatnya material mereka penuhi, kita terbatas. Maka yang bisa mengalahkan mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintahnya adalah dalam semua keadaan. Kemudian kita diperintahkan, karena untuk melaksanakan takwa ini berat, tidak jarang yang kita sempurna. Pasti ada keliru, ada salah, ada dosa, ada maksiat. Ketika kita membuat kesalahan atau melakukan perbuatan dosa maksiat, segera untuk dihapus. Caranya gimana? Caranya lakukan amal-amal kebaikan
seperti sholat, seperti zikir, seperti baca Quran, seperti istighfar, seperti apapun kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang akibat belum sempurnanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bekali diri kita dengan takwa, karena dengan takwa itulah cara yang efektif, bekal yang paling bagus dalam menjalani hidup ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya takwa harus kita tingkatkan, bukan hanya sekedar melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, harus dilanjutkan dengan yang sunnah-sunnah, dan harus ditingkatkan dengan menjauhi yang makruh-makruh, yang syubhat-syubhat. Bahkan puncak ketakwaan itu adalah meninggalkan yang mubah, yang halal, karena khawatir masuk terjebak pada yang makruh, apalagi yang haram. Jadi takwa itu ada tingkatannya. Ada tingkatan dasar, itu menjauhi larangan-larangan, melaksanakan perintah-perintah yang wajib. Ada tingkatan berikutnya adalah melakukan yang sunnah-sunnah, menjauhi yang makruh-makruh, yang syubhat-syubhat. Bahkan tingkat yang paling tinggi adalah meninggalkan yang haram, ya, karena khawatir masuk pada yang makruh dan haram. Seperti makan, tidak berlebih-lebihan makan, minum tidak berlebihan minum, tidur tidak berlebihan tidur, pakaian tidak berlebihan pakaian, kendaraan dan seterusnya, semuanya halal, tapi dalam rangka menyempurnakan ketakwaan dibatasi, hanya yang diperlukan, dibutuhkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.